وكرم وعظم وترحم وتحنن على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh, jamaah masjid, jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati orang-orang tua kami, tokoh dan sesepuh masyarakat serta asatidzah. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Wa khusus bidzikr akhi fillah yang selalu menjadi wasilah saya sebulan sekali bisa bermuajah bersilaturahim dengan jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda akhi fillah Al-Ustaz Aliyuddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini 21 Jumadal Ula 1446 Hijriah kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah di majlis mulia ini, majlis ilmu, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum saya lanjut, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Kata Rasul dalam sabdanya, Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat, semoga di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Yuk terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang hadir, yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridho Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita semuanya dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, mujahidin, mujahidat juga yang ada di Libanon, yang ada di Yaman, yang ada di Iran. Semoga mereka semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Allah berikan kekuatan dan Allah catatkan kemenangan buat para mujahidin, mujahidat aina makanu, dimanapun mereka berada. Bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum nanti kita lanjutkan di kajian kita di Mukhtasar Ihya Ulumuddin fi Adabil Muallim wal Muta'allim, saya ingin terus mengajak
ayo tetap istiqomah untuk melakukan yang baik dan yang terbaik, untuk menyongsong hari esok juga yang lebih baik. Dulu ini ada tabi'iyun, namanya Syekh Abdul Wahid Ibnu Zaid. Ketika Islam itu melakukan ekspansi, memperluas kekuasaannya, di antara musuh bubuyutannya itu adalah orang-orang Romawi. Orang Romawi ini terkenal punya tentara yang gagah berani. Tapi Islam tidak pernah gentar untuk berhadapan dengan tentara-tentara Romawi. Suatu hari ketika Syekh Abdul Wahid Ibnu Zaid ini ingin berangkat ke Romawi lil Islam walil muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin, dia menyuruh seorang sahabatnya ini untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu dibacakan satu ayat Al-Quran di surat At-Taubah ayat 111 yang bunyinya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Jiwanya, hartanya. Dibelinya dengan apa? Akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini seakan transaksi. Transaksi jual beli antara kita dengan Allah. Pagi hari kita terbangun, maukah kita bertransaksi dengan Allah dengan menukar harta dan jiwa kita diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ketika ayat ini dibaca, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya dan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, qama gulamun fi miqdari 15 sanah. Ada anak muda umurnya baru 15 tahun. Dia anak muda baru saja ditinggal wafat oleh ayahnya, mata abu wa warasahu malan katsira. Baru saja ditinggal wafat ayahnya dan mendapatkan warisan cukup banyak. Tapi begitu dia mendengar ayat ini dibacakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Harta warisannya yang sekian banyak ini dinafkahkan, dibelanjakan untuk saudara-saudaranya yang berjihad di jalan Allah melawan tentara Romawi. Tidak ada yang tersisa, kecuali yang tersisa adalah yang dia pergunakan untuk membeli al-faras wasilah wan nafaqah. Yang tersisa hanya untuk bekal dia berperang. Dia memiliki seekor kuda, kemudian senjata yang lengkap dan sejumlah perbekalan untuk di perjalanan. Sisanya diberikan untuk perjuangan kaum muslimin. Masyaallah muslimin, ketika Yaumul Khuruj, hari kaum muslimin ini akan berangkat ke negeri Romawi, maka ternyata pemuda tersebut sudah berada di barisan paling depan. Nggak gentar, seakan-akan menghadapi tentara-tentara Romawi yang saat itu sangat terkenal sekali. Padahal taruhannya itu nyawa. Yang menarik lagi, ketika dia sudah berada di depan, di pasukan paling depan, sebelum berangkat dia berteriak-teriak. Sampai orang-orang mengatakan ini orang mungkin sudah nggak waras sekali. Teriakannya bunyi, wa syauqah ilal aina al-mardiyah. Alangkah rindunya saya kepada al-aina al-mardiyah. Siapa ini al-aina al-mardiyah? Ternyata dia adalah seorang bidadari surga yang dipersiapkan oleh Allah buat anak muda ini. Maka dia mengatakan, wa syauqah ilal aina al-mardiyah. Maka sahabat-sahabatnya ketika dia berteriak-teriak seperti ini, wa syauqah ilal aina al-mardiyah, mereka lalu mengatakan, faqala la'allahu waswasahu syaitan. Jangan dia kena setan ini. Artinya, kalau biasa kalau kita kesambet setan. Masyaallah muslimin. Lalu
Syekh Abdul Wahid Ibnu Zaid ini bertanya kepada pemuda tadi, "Ya Habibi, wa man hadhihi al-aina al-mardiyah?" Memangnya siapa itu al-aina al-mardiyah? Maka anak muda ini mulai bercerita, "Saya suatu hari antara tidur dengan tidak tidur. Sepertinya tidur tapi seakan-akan dia melihat di alam nyata bahwa atahu atin, ada seseorang yang memanggil-manggil dia. Lalu mengatakan, idhab ilal aina al-mardiyah. Berangkat kamu menuju ke al-aina al-mardiyah." Dia nggak tahu siapa itu al-aina al-mardiyah. Maka dia berangkat. Ini seakan-akan dalam tidur, tapi seakan-akan di alam nyata. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surga itu Allah persiapkan buat orang-orang yang muttaqin. Di dalam surga itu ada 4 sungai. Anharun min ma'in ghairi asin. Yang kedua anharun min laban lam yataghayyar ta'mu. Yang ketiga anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharun min asalin musaffan. Ada 4 sungai nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata antara tidur dan sadar tadi, dia sudah berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dia. Kemana? Raudhah, ke sebuah taman. Di taman tersebut betul ada anharun min ma'in ghairi asin, ada sungai yang airnya itu tidak payau, bisa langsung diminum airnya. Di tepi kiri kanan sungai ini ala syattin nahar, jiwarun alaihinna minal hulli wal hulal ma la yaqdiru an asifahu. Ternyata di tepi-tepi sungai ini ada bidadari-bidadari yang cantik jelita. Sampai anak muda ini mengatakan, la aqdiru an asifahu. Saking cantiknya saya tidak bisa menggambarkannya. Bagaimana kecantikan perempuan tersebut? Kalau saya tanya di dunia ini, siapa sih yang paling cantik di dunia ini? Siapa yang paling cantik? Para selebritis itu dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga itu tidak ada apa-apanya. Masyaallah muslimin, ini orang-orang ini, bidadari-bidadari ini ada di tepi sungai yang pertama ini. Ma'un ay anharun min ma'in ghairi asin. Lalu anak muda tadi berucap salam, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Lalu anak muda ini bertanya, afikum al-aina al-mardiyah. Adakah di antara kalian yang bernama al-aina al-mardiyah? Udah ini orang udah cantik-cantik banget. Tapi bidadari-bidadari ini cuma mengatakan fakulna nahnu khodamuha. Kami ini adalah pembantunya. Pembantunya ada udah cantiknya kayak begitu. Bagaimana bidadari al-aina al-mardiyah? Dia cuma mengatakan nahnu khodamuha. Imdi. Terus jalan. Imdi amamaka. Terus jalan. Sampai dilalui 4 sungai tadi. Yang pertama tadi, anharun min ma'in ghairi asin. Yang kedua, anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di sungai yang kedua juga begitu. Isinya itu susu. Di tepi sungai-sungai tadi ada bidadari yang jauh lebih cantik. Lagi-lagi ketika dia ucapkan salam, ditanya siapa di antara kalian yang bernama al-aina al-mardiyah. Mereka lalu mengatakan nahnu khodamuha. Kami ini hanya pembantu-pembantu dari al-aina al-mardiyah. Di sungai yang ketiga pun begitu. Min khamrin ladzatin lisyaribin. Ini sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Maka kita orang muslim mukmin ini jangan pernah sekali-kali mengkonsumsi khamar di dunia. Karena Allah sudah menyiapkan kita khamrun ladzatun. Khamar yang begitu lezat rasanya, yang jika diminum tidak memabukkan. Di mana? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminum khamar ini di dunia, maka dia tidak akan pernah minum nanti di akhirat. Ini sungai yang ketiga, min khamrin ladzatin lisyaribin. Sama, di tepi sungai ini ada bidadari-bidadari yang jauh lebih cantik lagi. Ketika pemuda ini bertanya,
Hal fikum al-aina al-mardiyah. Siapa di antara kalian yang bernama al-aina al-mardiyah? Jawabannya sama, nahnu khodamuha. Sampai sungai yang terakhir yang terbuat dari al-asal, madu. Nah, ketika ditanya sama jawabannya. Lalu mereka semuanya mengatakan imdi amamak. Terus jalan. Maka pemuda ini terus melanjutkan perjalanannya sampai wasalat ilal khaymah min durah bayda. Sampai di sebuah ruangan atau kemah atau sebuah gubuk, tapi terbuat dari mutiara-mutiara yang begitu indah. Di pintunya ini wa ala babil khalmah jariyah, ada bidadari-bidadari juga yang menyambut dia, yang kecantikannya mala aqdiru, kata anak muda tadi, mala aqdiru an asifah, saya tidak bisa melukiskan, menggambarkan kecantikannya. Lalu lagi-lagi dia bertanya, ayatuhal aina al-mardiyah, siapa di antara kalian yang bernama al-aina al-mardiyah? Lalu orang-orang ini memanggil dari pintu tadi. Al-aina al-mardiyah dipanggil sama penjaga-penjaga pintu, bidadari-bidadari tadi, sambil mengatakan hadza ba'luka qad qadim. Ayatuhal aina al-mardiyah, wahai al-aina al-mardiyah, ini suami kamu ini sudah datang. Jadi al-aina al-mardiyah itu sengaja diperuntukkan buat anak muda yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang berada di barisan paling depan melawan tentara-tentara Romawi. Maka penjaga pintu kemah yang terbuat dari mutiara-mutiara yang begitu indah tadi mengatakan ayatul aina al-mardiyah, calon suamimu ini sudah datang. Qala fadanautu minal khaymah wa dakhaltu fa idza hiya qa'idatun 'alas sarir. Ketika dia masuk ke dalam kemah tadi yang terbuat dari mutiara-mutiara yang begitu indah, maka dia menemukan seorang bidadari yang sangat cantik jelita sedang duduk di atas dipannya yang terbuat dari emas. Yang di kiri kanannya ini al-yakut, batu-batu mulia. Sedang duduk bertelekan di atas dipannya. Seorang perempuan yang bernama al-aina al-mardiyah, bidadari yang paling cantik yang ada di tempat tersebut. Falamma ra'aituha, kata anak muda tadi, ketika aku melihat kecantikannya, uftutintu biha. Uftutintu itu aku seperti terfitnah. Kayak misalkan dulu kalau yang di Al-Quran itu ceritanya tentang Siti Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam. Siti Zulaikha begitu melihat ketampanan Yusuf, uftutinat biha, uftutinat bih. Itu artinya terfitnah dia, artinya saking cantiknya terpesona dia. Saking cantiknya al-aina al-mardiyah, maka pemuda ini mengatakan uftutintu biha wa hiya taqul marhaban bik. Lalu bidadari yang satu ini al-aina al-mardiyah mengatakan marhaban bik, selamat datang wahai waliyul rahman, wahai wali Allah yang maha pemurah. Maka anak muda ini dana mendekati perempuan tersebut. Biasa kalau ada di mana-mana kalau ada wanita cantik begitu, kalau laki-laki katanya mendekati li'ataniqaha, untuk dipeluk perempuan tadi, bidadari tadi. Tapi perempuan tadi, bidadari tadi mengatakan mahlan, sebentar. Fa innahu lam yu'zan laka an tu'aniqani, belum waktunya kamu memeluk aku. Subhanallah. Li'anna fika ruhul hayat, karena dalam dirimu masih ada ruh kehidupan. Jadi karena dia masih hidup di dunia, maka dia belum berhak mendapatkan al-aina al-mardiyah. Inilah yang memacu pemuda ini untuk berada di barisan terdepan ketika akan berperang dengan tentara Romawi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan buat dia, menyegerakan berita gembiranya bahwa dia akan mendapatkan al-aina al-mardiyah, bidadari yang cantik jelita, jika dia gugur di medan jihad bersama kaum muslimin. Syiarul muslimin, yang saya ingin tangkap dari ini, ayo terus bersemangat untuk melakukan yang baik-baik. Berhayalah
buat kita yang selalu melakukan yang baik-baik, bahwa al-aina al-mardiyah, bidadari yang cantik itu tengah menanti orang-orang yang istiqomah melakukan yang baik-baik. Ini musim penghujan. Kadang-kadang kalau kita mau berangkat ngaji, kalau hujan turun itu godaannya berat. Tapi semakin berat godaannya, semakin besar ganjaran pahalanya. Idzamul jaza ma'a idzamil bala. Insyaallah muslimin, kita lanjut di kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemarin kita sampai di bab tentang adabul muallim wal muta'allim. Memang hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali ini subhanallah. Kalau kita baca bait-bait syairnya al-Imam Asy-Syafi'i ketika dia mengatakan akhilan tanalal ilma illa bisittat, ini syarat menuntut ilmu. Kalau menurut al-Imam Asy-Syafi'i itu ada 6. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin zakaun wa hirsun wajtihadun wa dirhamun wa subat ustad wa tulu zaman. Kalau kata Imam Syafi'i seperti itu. Syarat menuntut ilmu kalau mau dapat zakat, dia orangnya harus cerdas. Zakaun wa hirsun, harus tamak dengan ilmu. Wajtihadun, harus sungguh-sungguh. Wa dirhamun, mau keluar biaya kalau menuntut ilmu. Wa dirhamun. Wa suhbat ustaz, mempergauli gurunya ini dengan penuh sopan santun. Dan yang terakhir adalah watulu zaman. Mau punya ilmu tuh jangan pengen sesuatu itu didapat dengan instan tanpa mau berpayah-payah. Nggak ada yang seperti itu. Tapi berbeda dengan Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali. Maka di wazifah yang pertama, di tugas yang pertama buat para penuntut ilmu, ini adab-adabnya taqdimu taharatin nafsi min radha'ilil akhlaq. Artinya terlebih dahulu orang yang mau menuntut ilmu mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Itu yang pertama sekali digarap oleh Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali. Buat penuntut ilmu, bersihkan hati kamu, diri kamu dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, dia mengutip firman Allah, dia mengutip hadis Rasul, bunyaddin ala nadzafah. Nah, agama ini dibangun di atas kebersihan. Kebersihan yang dimaksud laisat an-nadzafah fi siyab faqat bal fil qalb. Yang dimaksud bersih adalah bersih bukan cuma pakaiannya, tapi bersih juga hatinya. Maka lagi-lagi Al-Imam Al-Ghazali yang pertama yang digarap itu hati. Buat Anda yang ingin menuntut ilmu, terlebih dahulu bersihkan, sucikan hati, jiwa kita ini dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, al-wazifatu tsani ayyuqallila ala iqahu wa yab'uda an watanihi hatta yatafarrawa qalbu lil ilm. Ini dia minta begini kalau Imam Ghazali, kalau mau menuntut ilmu itu harus totalitas. Termasuk diantaranya ini tadi kan yang digarap ini hati. Dia bilang fab'ad ay irhal anil watan. Sama Imam Syafi'i juga begitu tuh. Maka Imam Syafi'i punya bait syair tentang al-madhu fis safar. Pujian buat orang yang mau bepergian jauh dalam menuntut ilmu. Sama Hujjatul Islam al-Imam Ghazali juga begitu. Orang yang menuntut ilmu, dia harus minimalisir ini ketergantungannya dengan apa yang ada di hatinya. Dan kalau kita ini berada di kampung kita sendiri, itu yang teringat orang tua kita, yang teringat saudara-saudara kita. Tapi kalau kita jauh, jadi para ulama-ulama dulu itu menganjurkan untuk menuntut ilmu. Ayo, kalau mau dapat ilmu katanya, lepaskan atau kurangi ketergantungan hati Anda dengan apa yang ada di sekitar Anda. Sehingga kita jauh dari orang tua, bisa belajar secara totalitas. Wa yab'ud anil watan hatta yatafarrawa qalbuhu lil ilm. Sehingga hatinya itu bisa fokus dengan ilmu yang akan dia tuntut. Kalau dia jauh dari orang tuanya, dia jauh dari ayahnya, dia jauh dari ibunya, dia tidak ada ketergantungan.
dengan orang-orang yang terdekatnya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, maka dia bisa lebih fokus. Ini menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, alla yatakabbaru 'alal ilm wa la yata'ammaru 'alal muallim. Kalau sudah dapat ilmu, jangan pernah sombong dengan ilmu kalian. Ini nasihat Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Banyak orang mungkin ketika dia mulai berilmu, dia menjadi begitu angkuh, dia menjadi begitu sombong. Bahkan mungkin dia sudah tidak lagi menghargai gurunya. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wala yata'ammaru 'alal muallim. Jangan membangkang terhadap gurumu. Dilarang untuk membangkang terhadap gurunya. Wa yanbaghi an yu'adziba 'ala khidmatil muallim. Dan seterusnya dia harus muwadzabah. Muwadzabah itu continue untuk berkhidmah kepada gurunya. Kapan dan dimanapun, kalau kita sudah sukses, jangan pernah lupa dengan guru-guru kita. Besok hari Senin itu, hari Senin besok itu hari guru. Itu hari guru. Kita akan lihat bagaimana sikap anak-anak didik kita terhadap gurunya. Maukah mereka terus mengabdikan dirinya kepada gurunya? Kalau sekarang kan beda dengan orang-orang dulu. Saya ini anak pesantren. Dulu di pesantren itu keras. Belajar itu capek. Kalau guru kami itu di pesantren, kalau mau enak jangan ke pesantren katanya. Kalau mau enak sana kamu pergi ke hotel. Tidur di atas kasur yang empuk, makan mungkin dengan makanan-makanan yang enak. Tapi kalau mau cari baiknya katanya ayo berangkat ke pesantren. Belum lagi disiplinnya. Subhanallah, pagi-pagi kita sudah suruh antri bangun malam. Terlambat kita untuk berangkat sholat secara berjamaah dikasih sanksi. Mana ada anak-anak kita sekarang ini kalau nggak di pesantren itu terlambat sholat berjamaah diberi sanksi. Nggak ada yang beri sanksi. Orang tuanya aja kadang-kadang nggak mau peduli terhadap anaknya. Jadi pesantren dididik kita. Suruh bangun malam, suruh berangkat sholat secara berjamaah. Bahkan diberi sanksinya tuh sanksi-sanksi yang mendidik. Kalau zaman-zaman kami dulu masih ada kekerasan fisik. Kalau sekarang ada kekerasan fisik, gurunya itu di meja hijaukan. Tapi justru dulu orang-orang dulu berkah itu. Nah, istilah di pesantren itu ada istilahnya, orang kalau mau punya ilmu ada istilahnya itu mujahadah dengan khidmah. Mujahadah artinya dengan kesungguhannya. Tapi ada yang dengan khidmah. Ada kisah cukup menarik, ada seseorang yang ingin belajar di sebuah pesantren di Jawa Timur. Datang dia kepada gurunya. Ditolak dia. Nggak, saya nggak mau menerima Anda. Besoknya datang lagi karena dia pengen belajar di pesantren tersebut. Dia nggak pernah menyerah. Akhirnya diterima sama kiainya untuk belajar di pesantren tersebut. Tapi ternyata anak ini diuji oleh pimpinan pesantrennya dengan acara apa? Dia tidak dikasih porsi untuk belajar lebih banyak ketimbang anak-anak yang lain. Tapi dia dikaryakan, kalau mungkin bahasa sekarang, disuruh berkhidmat, disuruh isi kolam mandi kiainya punya hewan ternak, disuruh memelihara hewan-hewan ternak kiainya, disuruh menyapu halaman rumah kiainya, sehingga waktunya habis di situ. Sementara teman-temannya yang lain asyik duduk di majelis ilmunya sang kiai. Tapi orang ini dilakukan itu dengan penuh keikhlasan. Nah, subhanallah, begitu selesai masa studi, anak ini juga akan kembali ke kampung halamannya. Dia mendapat doa khusus dari kiainya. Ternyata saat ini orang itu menjadi orang yang begitu sukses. Melebihi teman-temannya yang sering duduk di majelis ilmu. Jadi saya ingin mengajak kepada mungkin anak-anak kita yang masih duduk di majelis ilmu. Ayo. Keberhasilan itu bukan cuma dengan kesungguhan, bukan cuma dengan IQ yang tinggi, bukan. Tapi bagaimana kita mau mengabdikan diri kita, berkhidmat kepada guru kita. Jangan pernah membangkang terhadap gurunya.
Masyiral muslimin ini wayan bagi an yuwadhiba ala khidmatil muallim. Sampai ada di sini dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali hadis Rasulullah wa qala alaihi salam laisa min akhlaqil mu'minina at-tamalluq illa fi talabil ilm. Tamalluk itu artinya terlalu mengkultuskan. Bukanlah akhlak orang mukmin terlalu mengkultuskan sesuatu, kecuali kultus dalam masalah tolabul ilm. Jadi kita mengkultuskan sesuatu itu nggak boleh. Tapi kalau untuk tolabul ilm ini dibolehkan. Jadi mengkultuskan guru kita seakan guru kita itu adalah orang yang baik, itu nggak apa-apa kalau untuk tolabul ilm. Tapi untuk hal-hal yang lain itu nggak boleh. Sampai Imam Ghazali mengutip hadis ini, laisa min akhlaqil mu'min, bukanlah akhlak orang mukmin yang baik at-tamalluk, dia terlalu mengkultuskan sesuatu kecuali kultus dalam masalah thalabul ilm. Kemudian wazifah atau adab yang keempat buat orang yang menuntut ilmu adalah an yahtaridha anil isra ila ikhtilafin nas. Artinya orang yang menuntut ilmu ini berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencari-cari yang diperselisihkan oleh orang. Kalau dulu ada ilmu, misalkan ada ilmu al-mujadalah. Kalau sekarang mungkin itu kalau di televisi itu dua sisi selalu berdebat. Kita nggak tahu ujungnya itu mau kemana ini. Ini orang-orang yang menuntut ilmu itu dianjurkan untuk menghindari dari mencari-cari perselisihan. Minal wazifah yang kelima, an la yada'a fannan minal ulum al mahmudah illa wa yakhudu fihi hatta yutli'a hatta yattali'a ala maqsudihi. Fa in sa'adahu al umru istawfah wa illa ikhtara al aham wa ikhtiyar al aham innama yumkinu ba'dal ittila' alal kul. Nah ini kalau ada ilmu-ilmu yang mulia. Ilmu yang paling mulia itu ilmu apa? Nanti diterangkan. Ilmu yang paling mulia asyraful ulum fi ghayati ma'rifatul ilah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dulu orang-orang itu diajari sifat 20. Anak-anak sekarang saya nggak tahu sifat 20 itu hafal atau tidak. Itu sebetulnya dia ingin mengenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dulu dinyanyikan, dilagukan. Jud idam baqa mukhalafatul hawadithi, sehingga itu betul-betul menyatu dengan anak-anak kita. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya nggak tahu anak-anak kita masih pada hafal nggak yang begitu-begitu itu. Jadi asyraful ulum, ilmu yang paling mulia adalah ma'rifatul ilah. Di adab yang kelima, tugas yang kelima, seorang penuntut ilmu itu alla yada'a fannan minal ulum al mahmudah. Kalau ada ilmu yang mulia, jangan pernah ditinggalkan. Illa wa yakhudu fi hatta yattali'a ala maksudi, sampai dia berhasil mencapai tujuannya. Nah, kan banyak ilmu, semuanya ilmu ini mulia, ini mulia. Kalau tidak memungkinkan semuanya, ikhtara al aham, pilih yang terpenting. Nah, kan ada, saya pengen menguasai ilmu ini, saya pengen menguasai ilmu ini, saya pengen menguasai ilmu ini. Tapi kan umur kita juga terbatas, al-umar. Maka ikhtara al-aham, pilih yang terpenting. Wa ikhtiyarul aham innama yumkinu ba'dal ittila. Setelah kita menelaah mana dari sekian banyak ilmu ini yang paling penting, maka di yang selanjutnya ayyusrafal inayatu ilal aham minal ulum. Maka dia fokus selanjutnya kepada ilmu yang terpenting. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu akhirah. Ilmu tentang hari kiamat. Ilmu tentang ma'rifatul ilah. Maka fa'alam anna asyrafal ulum fi ghayatiha ma'rifatul ilah. Ketahuilah bahwa ilmu yang paling mulia adalah ma'rifatul ilah. Wa hadza bahrun la yudriku muntaha ghausuhu. Ilmu tentang ma'rifatul ilah ini adalah seperti lautan yang kita tidak pernah tahu di mana dasarnya. Maksudnya apa? Saking dalamnya ilmu tentang ma'rifatul ilah. Lalu Imam Ghazali juga wal ajab
yang aneh katanya, mimman yasma'u hadhil aqwal min Rasulillah summa yazdari bi sam'ihi ma yasma'u min kalami sufiyah ala wafqihi wa yad'um annahu min tirhati as-sufiyah. Ini ada orang-orang yang berprasangka nggak benar ketika para sufi itu mengatakan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang ilmu akhirat, ilmu tentang ma'rifatul ilah. Nah, ini yang aneh, katanya ada orang-orang yang meremehkan ilmu-ilmu yang ini. Karena dia mungkin fokusnya itu kepada ilmu-ilmu yang memberikan manfaat dia di dunia, bukan manfaat lebih banyak nanti di akhirat. Kemudian al-wazifah yang terakhir buat penuntut ilmu adalah ayyakuna qasdul muta'allim fil hal tahliyatu batinihi bima yuwassiluhu ila Allah. Nah, ini kita sudah bergeser nih kalau kita ngelihat bagaimana adab orang menuntut ilmu menurut Al-Imam Al-Ghazali. Menuntut ilmu, kata Al-Imam Al-Ghazali, tujuan orang menuntut ilmu adalah tahliyatul batin, menghiasi batinnya ini bima yuwassiluhu ilallah, dengan hal-hal yang bisa menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit kalau orang itu bisa sampai kepada Allah dengan begitu ikhlas kalau dia masih terbelenggu dengan mungkin kekayaan atau kenikmatan dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang penuntut ilmu itu hiasilah batinnya itu dengan hal-hal yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sebagian sudah kita baca, saya sempurnakan yang tadi. Nah, sekarang adab atau wadhaifu al-mursyid wal muallim. Al-mursyid wal muallim. Nah, kalau tadi tugas-tugas orang yang menuntut ilmu. Nah, sekarang tugas-tugas orang yang mengajarkan ilmu ini. Wa ahsanu ahwalahu wa ahsanu ahwalihi. Ahwalihi-nya kembali kepada al-mursyid wal muallim. Maqilah. Ini kondisi seorang pengajar. Yang paling baik adalah apa yang diungkapkan berikut ini. Man alima wa amila. Jadi guru itu bukan cuma menyampaikan, tapi guru juga melaksanakan. Kalau guru cuma namanya isolul maklumat, itu guru. Ada istilah kalau sekarang ini ada pendidik, ada sekedar pengajar. Kalau pengajar itu isolul maklumat, cuma sekedar menyampaikan ilmu. Tapi kalau mendidik, dia bukan cuma mengajarkan, menyampaikan ilmunya, tapi ilmu yang didapat tadi bisa diimplementasikan dalam kehidupannya. Maka di antara akhlak seorang guru adalah ini ahsan ahwalihi. Kondisi guru atau pengajar yang terbaik adalah yang dikatakan man alima wa amila. Dia bukan cuma tahu, tapi dia juga mengamalkan. Maka ada istilah-istilah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Bahkan tidak mustahil kalau gurunya kencing berdiri, mungkin murid akan mencingi guru. Karena gurunya mungkin tidak mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada muridnya. Maka pendidikan itu bukan cuma isolul maklumat, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tapi tahdzibul akhlak, mendidik akhlak anak-anak didik kita. Fadzalika alladzi yud'a fi malakutis sama aziman. Inilah yang disebut alladzi yud'a fi malakutis sama aziman, yang disebut-sebut lebih agung di tengah-tengah kerajaan yang ada di langit. Wala yanbaghi an yakuna kal ibrah taksu ghairaha wa hiya aliyah. Katanya jangan seperti jarum. Dia menambal mungkin pakaian, tapi dia sendiri telanjang. Dia membuat pakaian, tapi dia sendiri telanjang. Jangan sampai muallim itu begitu. Maksudnya orang yang berilmu itu dia jangan cuma menyampaikan ilmunya saja, tapi dia juga harus mengamalkan ilmunya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di surat Al-Baqarah, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajak atau menyuruh orang untuk melakukan yang baik-baik,
sementara kalian sendiri lupa akan diri kalian. Ajari orang yang baik-baik, tapi kita juga harus menjadi panutan untuk melakukan kebaikan tersebut. Jangan sampai kita ajarkan orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Kemudian ada lagi, dan jangan juga, walayan bagi an yakuna kal ibrah, jangan seperti jarum katanya. Dia membuat pakaian untuk dikenakan oleh orang lain, sementara dia sendiri, jarum itu kan seperti telanjang dia. Dan jangan juga wazibalah talmisbah tudi'u li ghairiha wahya tahtarik. Dia jangan juga seperti sumbunya lampu. Lampu itu kan kalau dulu ada sumbunya. Jangan seperti sumbu lampu. Dia menerangi orang lain sementara dia sendiri terbakar. Orang nyala tapi dia sendiri terbakar. Maka wazifatul muallim adalah sebagai berikut. Wa man taqallada al-ta'lim faqad taqallada amran aziman falyahfaz adabahu wa wadhaifahu. Ini adab-adab orang yang menuntut ilmu. Orang adab-adab muallim, adab-adab mursyid, adab orang yang mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Yang pertama al-wazifah al-ula. Tugas yang pertama dari seorang muallim atau al-mursyid, as-syafaqatu 'alal muta'allim. Guru itu harus memiliki kasih sayang yang kuat terhadap anak didiknya. As-syafaqatu 'alal muta'allim. Wa ijra'uhum majral walad. Anak didiknya itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana lakum kal walid liwaladihi." Kata Rasul, aku dan kalian seperti seorang ayah kepada anaknya. Rasul itu mentakdib, mendidik sahabat-sahabatnya. Lalu Rasul mengatakan, "Ana lakum kal walid liwaladihi." Saya dengan kalian itu seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ayah terhadap anaknya, maka dia penuh syafaqah, kasih sayang. Guru juga begitu. Harus penuh kasih sayang terhadap anak didiknya. Bal huwal walid alal haqiqah. Bahkan dikatakan orang tua yang sesungguhnya itu guru. Bukan orang tua yang melahirkan kita secara biologis. Itu sampai dikatakan begitu. Bal huwal walid alal haqiqah. Orang tua yang sesungguhnya adalah guru kalian. Fa'inal ab sababul hayat alfaniyah. Kenapa Imam Ghazali berani ngomong begitu? Guru yang sesungguhnya. Orang tua kalian yang sesungguhnya itu adalah guru kalian. Bukan orang tua biologis kalian. Apa kata Imam Ghazali alasannya? Fa'inal ab sababul hayat alfaniyah. Ayah biologis itu adalah ayah yang menjadi sebab kita hidup di dunia yang fana. Sementara guru kita itu adalah wal muallim itu menjadi sebab kehidupan kita yang kekal abadi. Kehidupan di dunia kan kehidupan yang fana yang akan berakhir, tapi kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Orang tua biologis kita itu adalah orang tua yang menyebabkan kehidupan kita di alam yang fana ini. Tetapi guru-guru kita yang mendidik kita, mengarahkan kita, apalagi yang diajarkan tadi asyraful ulum, ma'rifatul ilah, ilmu tentang akhirat. Maka ini dikatakan orang tua yang sesungguhnya. Wal muallim sababul hayat al-baqiyah. Walidzalika yuqaddamu haqqu ala haqqil abawain. Karena itu hak guru itu harus lebih dikedepankan ketimbang hak orang tua. Maka kalau ulama-ulama itu selalu mengatakan, orang tua kalian itu ada 3. Walidukal ladzi waladaka. Orang tua yang melahirkan kamu, ayah ibu kandung kamu. Wa walidukal ladzi allamaka. Orang tua yang mengajari kamu. Ini guru-guru kita.
wa waliduka alladzi tazawwajta bintaha. Orang tua yang anak perempuannya itu kita nikahi, mertua kita. Ini tiga-tiganya ini harus kita hormati. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mengajari kita, dan orang tua yang anak perempuannya itu kita nikahi atau mertua kita. Tapi Imam Ghazali ini mengatakan begini, yuqaddamu haqqu al-muallim ala haqqil abawain. Hak guru itu harus lebih dikedepankan ketimbang hak kedua orang tuanya. Fa amma at-ta'lim ala qasdid dunya fa huwa halakun wa ihlak. Kalau guru cuma mengajarkan sesuatu yang tujuannya melulu dunia, maka ujungnya itu akan berakhir kepada kehancuran. Wa idza kana lillahi ta'ala falyakun talamidatu rajul al-wahid mutahabbina. Kalau tujuannya untuk Allah, maka murid-murid dari seorang guru itu karena tujuannya untuk Allah saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Fa innal ulama wa abnaul akhirah musafiruna ila Allah. Karena para ulama dan anak-anak yang menuntut ilmu untuk ilmu akhirat, mereka itu seperti orang yang melakukan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasalikuna ilahi at-tariq. Mereka menempuh jalan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Wad dunya wasununuha wa syura manazilut tariq. Wat tarafuq bainal musafir min baladin ila balad yujibu at-tahab wat tawad. Ini kalau kita menuju ilmu yang kekal abadi, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari kiamat, maka perjalanan kita bersama orang-orang yang berjalan, maksudnya bersama penuntut-penuntut ilmu tersebut, harus yujibu at-tahab wat tawad, harus saling mengasihi, harus saling mencintai. Fakaifa as-safar ilallahi ta'ala. Kalau di dunia saja kadang-kadang kita melakukan perjalanan kita begitu, fakaifa as-safar ilallah. Bagaimana kalau perjalanan kita menuju Allah? Wal firdaus al-a'la, menuju surga firdaus yang paling tinggi. Maka sesama murid, apalagi terhadap gurunya, kita harus saling mencintai. Yang kedua, ini kewajiban guru. Yang pertama tadi, dia harus syafaqah terhadap murid-muridnya, penuh kasih sayang. Yang kedua, al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Seorang guru itu harus al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ngikutin Nabi. Nah ini silakan nanti dicermati ini. Muallim katanya ini, fala tatlub al-ajra ala ta'lim. Jangan minta upah. Ini kewajiban guru ini katanya. Guru itu tidak boleh minta upah. Sekarang itu udah banyak guru itu yang minta upah. Bahkan dia berani menyebut angkanya. Mau menyampaikan ilmunya. Kalau dulu biasa-biasa saja dia. Tapi begitu naik ratingnya, dia pakai manajemen. Mau minta ilmunya, sang manajemen yang manajemennya itu yang mengatur. Ada angka-angka khusus. Kalau angka-angka tersebut tidak dipenuhi, dia tidak mau menyampaikan ilmunya. La haula wala quwata illa billah. Maka tugas yang kedua dari seorang muallim adalah al-iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, jadikan Rasul itu sebagai suri tauladan. Bagaimana Rasul menjadikan suri tauladan? Diajarkan ilmu tapi dia tidak minta upah. Fala tatlub al-ajra ala ta'lim. Tidak minta upah untuk ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Seperti firman Allah, kami tidak menginginkan balasan dan ucapan syukur kalian kepada kami. Artinya balasan kami nanti di akhirat, bukan di dunia. Wa huwa wa in kana lahum minnah alaihim falyakul al minnah. Ini kalau toh ada misalkan minnah itu dikatakan jasa. Kalau toh guru ini perlu jasa katanya,
Ya mungkin dia, ya guru juga manusia mungkin. Kalau dia mungkin dari rumahnya berangkat mungkin dengan transport macam-macam. Wa in kana lahum minna alaihim likaunihim sababan yuqaribuhu ila Allah. Ini dikatakan falyakul al minnah. Likaunihim sababan yuqaribu ila Allah. Kalau memang perlu dikasih jasa ya kasih jasa, tapi tidak menuntut upah yang berlebihan. Likaunim sababan yuqaribuhu ila Allah, karena guru ini menjadi sebab dia akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bi gharasatil ilmi wal iman, dengan menanamkan keilmuan, dengan menanamkan keimanan di dalam hatinya. Itu tugas yang kedua adalah al-iqtida bi Rasulillah, menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya. Jangan minta upah akan ilmu yang kita ajarkan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Wa huwa wa in kana lahu minnatun alai. Meskipun mungkin ada jasa-jasa dari guru yang kita hadirkan mungkin, tapi sekali lagi guru itu tidak boleh minta upah. Apalagi upahnya itu ditentukan. Kalau sekian saya mau, kalau enggak sekian saya enggak mau. Jangan. Al-wazifatu tsalisah alla yaddakhira syai'an minan nasihah. Guru itu tidak boleh menyembunyikan sedikit pun nasihat yang harus disampaikan kepada muridnya. Kalau dulu itu begini, kalau orang belajar main pukul katanya. Ada satu jurus yang tidak diturunkan kepada muridnya. Kenapa? Kalau diturunkan semuanya, maka muridnya akan mengalahkan gurunya. Kalau sekarang nggak boleh begitu tuh. Bahkan guru itu harus bangga kalau muridnya saat ini bisa lebih pintar dari gurunya. Saya ngajar ini saya mengajar ini dari sudah sejak tahun 86. Saya tamat di pesantren itu, masuk pesantren 86 itu saya sudah selesai, saya diminta untuk mengajar. Mulai saat itu saya bergelut dalam dunia pendidikan sampai sekarang. Murid-murid saya itu sudah ada yang profesor, doktor. Sudah ada yang jadi profesor, doktor. Nah gurunya masih begini-begini aja. Ya guru-guru kita dulu di ibtidaiyah, mungkin S1 juga nggak selesai. Tapi murid-muridnya sekarang sudah S2, S3, profesor. Nah gitu. Maka di sini guru itu tidak boleh menyembunyikan sedikit pun dari nasihat yang harus disampaikan kepada muridnya. Kaman ihi minat tasaddi li martabatin qabla istiqaqihi. Seperti dia menghalangi untuk mencari suatu martabat sebelum dia miliki. Wal khaudu fil ilmil khafi qabla ihkabi al jali. Nah, ini guru juga dia melarang guru untuk terjun kepada al ilmul khafi sebelum ilmul jali itu diamalkan. Jadi memang guru itu ada tahapan-tahapannya juga. Jadi yang jali dulu, yang jelas dulu diamalkan, baru nanti terjun kepada yang khafi, yang samar-samar. Nah, tadi sudah di awal itu sudah guru itu harus memberikan contoh. Guru itu diantaranya yang pertama sekali alima wa amila, dia harus mengajak tahu dan dia mengamalkan. Maka guru itu harus begitu dia. Tidak boleh menyembunyikan, tapi jangan mengajarkan sesuatu yang dia sendiri belum melakukannya. Jangan mengajarkan sesuatu yang belum dia sendiri melakukannya. Al-khawdu fil ilmil khafi qabla ihkami al-jali. Jangan terjun untuk mengajarkan ilmu yang belum kelihatan, sementara dia sendiri belum mengamalkan ilmu yang sudah jelas, yang seharusnya dia amalkan. Kemudian wazifah yang terakhir, nushul muta'allim wa man'uhu minal akhlaqiz zamimah. Tadi di antara tugasnya adalah jangan sekali-kali menyembunyikan nasihat, keilmuannya. Yang terakhir, tugas seorang muallim atau mursyid adalah nushul muta'allim, memberikan nasihat kepada orang yang belajar, kepada muridnya, dan mencegah mereka dari akhlak-akhlak tercela. Guru tuh harus begitu.
Sampaikan kepada murid, ini nggak baru, ini nggak benar, ini nggak boleh, ini nggak benar, ini nggak boleh, ini baik, ini lakukan. Tapi guru lagi-lagi harus bisa digugu dan ditiru. Kalau gurunya tidak bisa digugu dan ditiru, itu bukan guru. Maka dia nyampaikan nasihat kepada muridnya, mencegah muridnya dari akhlak-akhlak yang tercela, maka gurunya terlebih dahulu juga harus berakhlak mulia. La bitariqit tasrih, tapi bukan dengan cara yang kasar. Bal bitta'rid, tapi dengan cara yang bijak. Guru ini menasihati muridnya dengan akhlak-akhlak yang mulia, mencegahnya dari akhlak-akhlak yang tercela, tapi dengan cara-cara yang bijak, bitta'rid la bitasrih, bukan dengan cara yang kasar. Fa inna tasrih yahtiku hijabal haibah. Karena kalau caranya itu kasar, dia akan merusak haibah seseorang. Karena kalau caranya itu kasar, dia akan merusak haibah atau wibawa seseorang. Wayan bagi an yastaqimah huwa. Nah, ini yang terpenting juga, gurunya juga harus istiqomah dengan apa yang dinasihatkan kepada muridnya. Huwa yutalibu bil istiqomah. Dia juga nanti akan menuntut muridnya, meminta muridnya juga untuk istiqomah melakukan yang baik-baik. Wa illa fannusu la yanfa. Kalau dia sendiri tidak istiqomah, nasihatnya tidak ada manfaatnya. Jadi kalau nasihat itu mau ada manfaatnya, maka orang yang memberi nasihat tadi harus terlebih dahulu dia istiqomah. Artinya nasihatnya itu keluarnya dari hati. Nasihatnya itu bukan keluar dari bibirnya. Karena apa? Karena dia sendiri, gurunya ini melaksanakan. Li'anna al-iqtida'a bil af'al akidun minal iqtida' bil aqwal. Karena al-iqtida' itu mencontoh. Kan kita tadi disuruh iqtida' bin nabi, menjadikan nabi sebagai qudwah, suri tauladan. Al-iqtida' bil af'al. Jadi memberi contohnya itu dengan perbuatan. Itu akan lebih kuat, akidun. Akan lebih kuat hasilnya minal iqtida' bil aqwal. Ketimbang kalau kita contohnya itu cuma dengan mulut-mulut saja. Artinya dengan sekedar ucapan-ucapan saja. Ini yang kita pelajari pagi hari ini di adabul muallim wa adabul muta'allim. Adab seorang guru dan adab seorang pelajar. Wadhaiful muta'allim, tugas-tugas seorang pelajar dan tugas-tugas seorang guru. Yang selanjutnya adalah afatul ilm wa bayanu alamati ulama al-akhir wa ulama usul. Nanti karena tadi itu ada guru-guru muallim itu harus ikhlas, muallim itu tidak boleh minta upah, muallim itu harus menjadi suri tauladan. Sekarang nanti Imam Ghazali itu berani dia membagi ulama itu nanti ada dua katanya. Ada ulama ul akhirah, ada ulama usu. Ulama-ulama yang benar menuntun seseorang untuk selamat di akhirat karena dia yang dia ucapkan, yang dia amalkan. Tapi ada ulama-ulama yang disebut dengan ulama su. Ulama-ulama su itu tidak bisa ditiru dia. Dan sekarang fenomena itu sudah begitu banyak. Ulama-ulama itu tidak bisa ditiru karena mungkin akhlaknya yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Hal min soal, ada yang masih ditanyakan? Ini sudah suruk belum Ustaz Ali? Sudah suruk. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kalau cukup kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.